itu uangnya kemarin itu setelah dipotong ya, operasional yang 5 bulan kemarin itu ada tiket misalnya apa segala macam, dan kemudian dengan BIMTEK yang 26 juta yang ke Medan kemarin itu sisa uangnya 39.547.000. Jadi kemarin itu makanya ini jadi pertanyaan juga, apakah COVID ini berjalan atau memang tidak sama sekali. Nah, karena ini ketetapan dari pemerintah juga, kita harus menganggarkan dari pemerintah desa 8% dari anggaran desa kita. Jadi karena kita melihat situasi sekarang sudah aman, jadi dan itu tidak efektif, jadi ini kita alokasikan untuk ke Pangkalan Gas tadi 39 juta. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya nih Pak Imran, apakah anggaran COVID ini bisa kita habiskan terus kita kemari, atau memang ada yang kita sisakan sedikit? Saya yakin kalau disisakan sedikit pun itu kan menjadi silpa juga, karena kegiatannya tidak ada. Nah, itu satu. Tapi kalau untuk COVID, saya berharap juga paling nggak ada belanja memang untuk COVID, misalnya masker. Belikan aja gitu Pak. Artinya kita memang melakukan itu, walaupun nggak berjuta-juta, mungkin 1-2 juta kan untuk masker, hand sanitizer Bapak belikan juga untuk di kantor. Beberapa apa Pak? Antisipasi. Iya, antisipasi. Jadi memang ada belanja COVID kita, walaupun tidak besar banget. Antisipasi. Nah, jadi dari pos-pos inilah yang rencananya saya alokasikan untuk Pangkalan Gas tersebut. Nah, jadi dari alokasi ini itu jumlahnya 129 juta. Nah, sementara kita untuk Pangkalan Gas itu kan 120. Nah, tentu di sini pembelian barang dan jasa ini kan pajak lagi Pak. Jadi kalau saya hitung kemarin pajak 12,5% kali 120 juta itu pajaknya 15 juta. Jadi 120 tambah 15 juta berarti kan 135. Sementara ketersediaan uang kita 129. Jadi memang ada pos-pos yang lain yang memang yang harus kita tambah lagi. Nah, cuman artinya perizinan ini apakah itu terhitung jasa atau memang kena pajak atau tidak. Jadi kemarin saya sudah koordinasi dengan bendahara, coba ditanyakan dengan jelas bagaimana dengan pajaknya. Tapi kalau hitung gelondongan 120 kali 12,5 itu sekitar 15 juta pajaknya saja. Nah, ini yang jadi. Tapi kalau memang pajaknya 15 juta, kita harus ada mengurangi pos-pos yang lain yang kira-kira memang tidak efektif. Jadi kita alokasikan menjadi satu, itu menjadi ke Pangkalan Gas. Nah, jadi itulah mungkin sumber-sumbernya Pak. Ya, sumber untuk perubahan ini. Nah, jadi terkait bagaimana dengan ini untuk peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat. Jadi salah satunya kemarin itu perlu juga disepakati karena ini artinya kan milik desa. Jadi standarisasi jualnya misalnya, kalau di tempat lain 28, mungkin apakah di desa ini 25. Nah, jadi artinya kalau memang untuk masyarakat kita ini sih gampang. Jadi kita mendapat kuota itu 100 tabung 1 minggu. Akan diambil gitu masyarakatnya. Nah, ataupun kalau ada agen-agen yang di sini misalnya yang mengecer, jadi kan kita harganya rendah nih. Jadi mereka pun nggak boleh lebih jual dari sekian gitu. Karena kita sekarang tujuannya untuk membantu masyarakat. Nah, kan nah itu tujuannya. Nah, kalau misalkan secara bisnis pribadi ya kenapa nggak 30-28 kita jual. Nah, tetapi karena ini adalah uang negara, tetapi kan kita perlu menghidupi orang-orang kerja juga. Nggak mungkin orang kerja nggak kita gaji, terus gajinya dari mana? Nah, tapi kalau kita hitung misalkan dari aturan pangkalan itu kan 20.000 cuma Pak. Nah, kalau 20.000 berarti 200. Nah, jadi istilahnya ya ongkos orang turun pun nggak ada gitu. Nah, jadi ini perlu kesepakatan, pertimbangan. Artinya kita bagaimana ini bisa menghasilkan uang juga, tapi sekaligus membantu masyarakat. Jadi artinya dengan pengecer-pengecer yang ada di kampung itu ya kita nggak ini membantu mereka juga. Nah, cuman artinya begitu masuk, oh ini 5, ini 5, jadi tetap kita bagi gitu. Nah, cuman kalau misalkan 25 dari desa, ya mungkin pengecernya 28 yang udah jual gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya gasnya cepat habis. Karena untuk apa istilahnya nggak cepat habis gitu? Karena istilahnya bisa masuk lagi gitu. Nah, jadi kan lebih simpel ya ininya. Nah, jadi secara ekonominya setelah kita analisa artinya itu lebih menguntungkan, baik bagi pemerintahan desa juga dan bagi masyarakatnya.
Jadi itulah tujuan kita sebenarnya Pak Imran, bagaimana APBK tahun 2022 ini kita rubah kegiatannya.